Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella. Saya Dwi Arianti Suparman. Di sini kami akan menjelaskan materi kami, yaitu Bahaya senyawa amonia. Baik, di sini saya akan membacakan materi saya, yaitu apa itu amonia. Di mana amonia adalah senyawa kimia yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen dengan rumus kimia NH3. Gas ini tidak berwarna dengan bau yang menyengat dan tajam, dan banyak digunakan di industri pupuk. Selanjutnya ada simbol-simbol kimia, di mana keempat simbol-simbol tersebut sering kita dapatkan di pabrik-pabrik yang menggunakan senyawa gas amonia. Selanjutnya bahaya amonia dan tindakan pertolongan pertama. Yang pertama itu terhirup atau inhalasi, di mana pada saat kita terhirup gas amonia dapat menyebabkan sesak nafas, batuk, peradangan saluran pernafasan, penumpukan cairan di paru-paru, dan kematian. Pertolongan pertamanya yaitu segera keluarkan korban dari area paparan amonia. Yang kedua, jika korban kesulitan bernafas, berikan oksigen menggunakan masker pernafasan. Yang ketiga, jika korban tidak bernafas, lakukan pernafasan buatan atau CPR. Yang terakhir, itu segera bawa korban ke fasilitas medis untuk penanganan lanjutan. Kemudian ada kontak kulit. Jika gas amonia tersentuh dengan kulit kita atau mengalami kontak kulit, itu dapat menyebabkan luka bakar, iritasi kulit, dan cedera dingin. Kemudian pertolongan pertamanya, yang pertama itu siram area kulit yang terkena dengan air dalam jumlah banyak selama 15 menit. Kemudian lepaskan pakaian dan aksesoris yang terkontaminasi dengan amonia. Kemudian jangan mengoleskan salep atau krim apapun pada luka akibat amonia tersebut. Dan yang terakhir, jangan menggunakan air panas untuk membilas. Selanjutnya, bahaya amonia jika terkena mata dapat menyebabkan luka bakar pada mata, iritasi pada mata, dan kebutaan. Selanjutnya, pertolongan pertama, bilas mata dengan air bersih mengalir selama 15 menit. Selama proses pembersihan, pastikan kelopak mata terbuka agar air dapat mengalir menghilangkan amonia. Yang kedua, membawa korban ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiga, segera cari bantuan medis darurat karena kerusakan mata serius dapat terjadi dengan cepat. Selanjutnya, bahaya amonia jika tertelan. Menelan amonia sangat berbahaya karena sifat krofisnya yang dapat menyebabkan luka bakar parah pada mulut, tenggorokan, dan lambung. Pertolongan pertamanya yaitu segera bilas mulut korban dengan air bersih. Jangan memaksakan korban untuk muntah karena dapat memperparah luka bakar di tenggorokan. Segera bawa korban ke rumah sakit atau dokter untuk perawatan lanjutan. Jika nafas korban berhenti, lakukan pernapasan buatan, hindari kontak mulut ke mulut. Selanjutnya, pakaian pelindung. Dalam menangani amonia, kenakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap. Yang pertama, pakaian tahan bahan kimia, seragam atau baju anti asam untuk melindungi kulit dari cairan atau uap amonia. Yang kedua, sarung tangan tahan kimia, misalnya sarung tangan PVC atau karet tebal yang tahan korosi. Yang ketiga, sepatu keselamatan, seperti boots karet yang dapat menahan tumpahan bahan kimia. Yang keempat, pelindung mata dan wajah, seperti kacamata pelindung atau pelindung wajah untuk menghindari percikan mengenai mata. Yang kelima, pelindung pernapasan seperti masker, respirator, atau alat pernapasan jenis SCBA untuk melindungi diri menghirup uap amonia. Baik, di sini kami akan menunjukkan kasus kebocoran gas amonia di pabrik es Jakarta Utara sebagai contoh bahaya gas amonia. Yang pertama itu ada kronologi kejadian. Pada tanggal 24 April 2022 terjadi insiden kebocoran gas amonia di sebuah pabrik es Ancol pada Mangan, Jakarta Utara yang mengakibatkan seorang pekerja berinisial S, 42 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam ruangan pabrik, diduga akibat keracunan gas amonia.
Selain korban meninggal, 3 pekerja lain mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada profil singkat mengenai korban dan situasi. Nama S, yaitu inisialnya, kemudian usia 42 tahun, status karyawan pabrik S, tanggal insiden 24 April 2022, lokasi pabrik S Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Kondisi meninggal dunia akibat paparan gas amonia dan 3 orang lainnya sesak nafas. Selanjutnya, apa yang terjadi hari itu di pabrik? Pada siang hari, saat operasional pabrik berjalan, terjadi kebocoran gas amonia dari instalasi pendingin. Gas amonia yang bocor menyebar ke seluruh ruangan kerja, menyebabkan korban S ditemukan meninggal di lokasi. Sementara 3 pekerja lain mengalami gejala sesak nafas dan segera dievakuasi ke rumah sakit. Faktor-faktor penyebab kejadian tersebut yaitu kelalaian sistem deteksi dan ventilasi, di mana tidak adanya sistem deteksi dini kebocoran gas amonia atau alarm gas yang memadai di area kerja. Kemudian ventilasi ruangan tidak optimal sehingga gas terakumulasi dan meningkatkan risiko paparan akut. Yang kedua, kurangnya penggunaan alat pelindung diri atau APD, di mana pekerja tidak menggunakan masker khusus amonia atau alat pelindung pernafasan saat berada di area berisiko tinggi. Dan yang ketiga, proses operasional standar SOP tidak dijalankan, di mana tidak ada SOP yang jelas untuk penanganan darurat kebocoran gas amonia, termasuk evakuasi dan pertolongan pertama, dan tidak dilakukan pelatihan rutin bagi pekerja mengenai bahaya dan penanganan kebocoran gas amonia. Dan yang terakhir atau yang keempat itu pengawasan dan pemeliharaan peralatan kurang, di mana pemerintah rutin terhadap instalasi pipa dan tangki amonia tidak dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir itu tidak ada audit keselamatan dan inspeksi sistem pendinginan berbasis amonia. Selanjutnya, dampak insiden. Yang pertama, dampak pekerja meninggal dunia akibat paparan gas amonia akut. Yang kedua, 3 pekerja lain mengalami gangguan pernapasan dan harus dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, operasional pabrik dihentikan sementara untuk proses evakuasi dan investigasi. Yang keempat, insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan masyarakat sekitar terkait standar keselamatan pabrik es yang menggunakan amonia sebagai refrigeran. Selanjutnya, lesson learned. Yang pertama, pentingnya sistem deteksi dan ventilasi. Setiap area kerja dengan risiko kebocoran gas beracun wajib dilengkapi detektor gas otomatis dan sistem ventilasi yang memadai. Yang kedua, pelatihan dan penggunaan APD. Semua pekerja harus mendapat pelatihan penggunaan bahan kimia berbahaya dengan wajib menggunakan APD yang sesuai, terutama saat bekerja di sekitar instalasi amonia. Yang ketiga, SOP dan simulasi tanggap darurat. Pabrik harus memiliki SOP tertulis untuk menggunakan kebocoran gas amonia, termasuk simulasi evakuasi rutin dan pelatihan pertolongan pertama. Yang keempat, audit dan pemeliharaan berkala. Pemeriksaan dan pemeliharaan instalasi pipa serta tangki amonia harus dilakukan secara berkala untuk mencegah kebocoran. Yang kelima, kepatuhan regulasi K3. Manajemen pabrik wajib mematuhi regulasi K3 nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Nomor 5 Tahun 2018 serta menerapkan prinsip GOT Laboratory. Kemudian dapat dilihat beberapa gambar insiden kebocoran gas amonia beserta videonya. Beralih ke informasi lainnya, saudara, seorang pekerja ditemukan tewas di pabrik pengelolaan makanan beku berbasis susu di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Diduga korban keracunan gas amonia bersama seorang rekannya.
Petugas pemadam kebakaran berusaha mengevakuasi pekerja berinisial S yang tewas di pabrik pengelolaan makanan beku berbasis susu di Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Korban tewas saat berupaya menutup kebocoran gas yang berada di lantai 2. Diduga korban meninggal dunia karena keracunan gas amonia. Selain korban, sejumlah pekerja lain juga mengalami sesak nafas setelah menghirup gas amonia. Beliau pada saat itu sedang bekerja dan ingin menutup kebocoran. Tapi karena kebocorannya sudah cukup besar, sudah cukup meluas, 2 orang yang bekerja di sana. 1 orang berhasil turun, yang 1 tidak berhasil. Untuk keperluan otopsi, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atau manajemen perusahaan terkait penyebab kematian korban. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta.